Kita sekeluarga tuh dapat 360.000 miles. Halo guys, welcome to episode 2 di Rewards Blueprint. Kali ini kita bakal bahas topik paling menarik yang banyak ditanyain nih, yaitu adalah kartu kredit favorit. Nah, coba kita mulai sharing kali ya, kartu kredit favorit dari kalian masing-masing tuh apa aja sih? Oh ya, sebelumnya di sini ada saya Givela, ada Ryan dari Indomiles, dan ada Natasha dari Share by Nat. Jadi coba dari Nat dulu deh, kartu kredit favorit kamu tuh apa? Kartu kredit favorit aku banyak sih, tapi mungkin aku mulai dari kartu kredit favorit pas traveling kali ya. Soalnya kan paling sering dipakai pas traveling. Kartu kredit favorit aku pas traveling itu ada 2. Yang pertama itu Danamon GCB Precious, karena dia kursnya tuh bagus banget. Bahkan sometimes dia itu lebih murah daripada kita nuker di money changer gitu. Kan biasanya orang takut pakai kartu kredit karena takut kursnya mahal. Jadinya ya udah pakai money changer aja, tuker aja. Padahal sebenarnya enggak juga gitu. Apalagi di Jepang karena kan dia JCB anyway ya. Tapi kekurangannya dia kan ada sweet spotnya itu cuma di 10 juta. Makanya ada kartu favorit kedua yang lebih besar limitnya. Aku pakai Maybank Visa Infinite BMW. Oke, ada yang BMW aja atau ada mininya juga nih? Ada sih, ada mininya juga. Cuman kayaknya di bawah salah satu aja gitu ya. Sama aja kan soalnya sama-sama. Jadi aku tuh suka bingung. Semuanya tuh rata-rata tuh pada punya Maybank BMW dan Mini, tapi yang dibahas itu BMW-nya doang. Iya ya, kenapa orang pada ngeliat apa desainnya atau setuju. Iya, mungkin iya kali ya, sampai kan sempat dibatasin kan karena terlalu banyak yang minta BMW, jadinya kalau misalnya kita minta BMW harus punya BMW-nya. Kalau misalnya nggak ada, cuma boleh apply yang Mini, sampai terakhir sempat kayak gitu ya. Iya. Jadinya yang BMW nggak boleh lagi. Kalau Ryan apa nih kartu kredit favoritnya? Nah sebenarnya kartu kredit favorit gue kalau traveling sama kayak Nat sebenarnya. Kalau untuk ke Jepang of course Danamon GCB. Kemudian untuk ke tempat-tempat lain itu biasanya ada 2. Yang pertama itu Genius, yang kedua itu adalah Amex BCA. Amex BCA itu karena memang dia punya kurs udah nomor 1 ya, udah nggak ada kartu kredit lain yang bisa ngalahin kursnya Amex BCA. Kalau Genius itu karena program double Y-nya mereka, jadi earning miles-nya jauh lebih baik. Nah, Give nih kira-kira. Kalau aku tergantung negara tujuan. Jadi kalau ke Jepang aku pasti pakai JCB. Nah, JCB-nya tuh emang JCB Danamon tuh termasuk yang paling bagus dan kursnya juga paling oke banget. Tapi aku cuman pakai kalau lagi ada promo Sugoi. Yang cashback 10% di JCB Danamon. Kenapa? Karena ada pembatasan 10 jutanya itu tuh. Aku agak males, dan 10 juta tuh bisa dapat berapa miles? Itu kan gak terlalu banyak ya. Iya, betul. Nah, aku juga suka kalau ke Jepang, Korea, aku dulu biasa selalu pakai JCB Niaga Ultimate. Kenapa? Karena ada cashback 4%. Jadi kita dapat miles, kita bisa pilih mau dapat miles atau mau dapetin cashbacknya. Nah, cashback 4% tuh menurut aku sekarang tuh lumayan berharga juga gitu. Dan kurs dia ternyata surprisingly bagus juga. Nah, tapi kalau di luar Jepang aku biasa pakai 2 kartu nih. Yang pertama BCA Amex, itu karena kursnya udah yang paling bagus, benar-benar paling bagus lah. Tapi kalau kita mau belanja itu selisih kurs tuh kadang terlihat kecil, tapi sebenarnya kalau ditotalin tuh lumayan. Throughout the trip jadi lumayan banget. Bener-bener. Nah, yang kedua aku lagi pakai CIMB World Accor. Kalau di luar negeri, kenapa? Karena CIMB World Accor itu tuh kalau di luar negeri kasih cashbacknya lumayan gede buat poin Accor. Jadi aku merasa kalau kita udah kumpulin miles, masih udah banyak nih, kenapa nggak coba ngumpulin poin hotel biar kita bisa travelingnya lebih wow lagi nih. Gitu. Ngomong-ngomongin soal poin hotel, jadi kan saat ini di Indonesia ada beberapa kartu yang bisa ngumpulin poin hotel ya. Betul. Kalau kalian ngumpulin poin hotel apa aja nih? Aku sih cuman Accor ya, aku kumpulin poinnya. Oke. Kalau Nat? Kalau aku sebenarnya lately lagi sering pakainya GHA. Karena GHA itu aku beberapa kali experience bagus, padahal aku sebenarnya status match ya. Jadi aku bukan pakai jalur Matrix Run, aku cuma status match waktu itu sama Visa status match ya. Kalau sekarang kan sama Mastercard ya. Nah, terus modal status match ini kan langsung titanium. Terus aku coba beberapa kali di Asia. Yang terakhir aku coba di Praha. Itu benar-benar di honor gitu loh, dapat upgrade. Terus karena di bulan ulang tahun itu dapat $50. $50 GHA itu setara dengan 50 USD gitu. Jadi kita bisa pakai buat makan. Lumayan banget. Jadi lumayan banget kan modal status match gitu. Jadinya aku sekarang fokus di GHA karena untuk maintain kan juga nggak susah. Cuma nginep di 3 brand berbeda.
lebih visible lah ya daripada harus betul. berapa puluh malam misalnya kayak gitu. Sama yang kedua aku tetap sih masih ngumpulin Accor karena dia itu jaringannya lumayan banyak opsi hotelnya dan opsi hotel dia tuh terjangkau kan. Betul, Kalau betul. GHA kan lebih ya sekali-sekali ya kalau lagi mau splurge gitu. Betul. Kalau gue sebenarnya Accor, of course kita ngumpulin Accor karena ada kartu kredit dan secara earning rate point-nya kan memang cukup baik. Cuman kalau disuruh pilih chain hotel sebenarnya gue suka banget sama Hilton. Ini kalau kita ngomong di outside Amerika, karena Hilton outside Amerika itu dia punya hotel, service dan fasilitasnya itu lumayan bagus. Betul. Jadi mereka punya standar yang baik untuk tiap hotelnya mereka sebenarnya. Dan mereka tuh kan ada beberapa program di mana biasanya kita selalu harus hitung-hitung kalau beli poin itu kan biasanya jauh lebih murah daripada kita bayar cash rate-nya mereka. Jadi Hilton biasanya gue ngumpulin poinnya ya biasanya beli poin ketika mereka promo 100%. Which yang mereka hampir tiap bulan adakan promo 100% itu. Berarti kok negara paling worth yang buat dipakai poin Hilton itu bisa di mana nih? Eropa sih. Karena kemarin terakhir Desember aku ke Eropa ke Praha sama Vienna sama Budapest aku cobain 2 kali hotel Hilton itu dua-duanya oke. Oh, oke. Kalau aku masih Accor sih. Kenapa? Karena ya paling gampang. Ya, Paling gampang dan di Asia tuh jaringannya banyak banget. Dan harganya terjangkau. Mau yang paling murah dari Ibis itu ada sampai Iya, ke bener. Fairmont atau Sofitel tuh juga ada. Jadi menurut aku lebih mungkin karena ya lebih well known aja tapi kali. Accor kalau di luar Southeast Asia kan gak dapet sarapan. Betul. Walaupun kita Iya, dapet betul. minum. Betul. Tapi kemarin aku di Eropa pakai Accor. Emang kita nggak dapat sarapan, nggak dapat room upgrade juga jarang banget. Tapi kita somehow bisa minta room upgrade view-nya yang bagus. Oh, Jadi ini masih sebenarnya lumayan betul. ya, Ini bisa minta sebenarnya view-nya. tipsnya aku nggak pernah share ke siapapun. Jadi kadang kalau emang hotelnya nggak Harus ada, dicatat nih, betul. guys. Jadi emang kalau hotelnya lagi nggak ada kamar yang lebih tinggi atau emang jenis kamarnya cuma 1 atau 2, kita bisa coba request. Boleh nggak nih minta view yang bagus? Biasa dikasih. Gitu. Tapi waktu itu lagi high season nggak, Gif? Nggak begitu sih ya. Nggak begitu Nggak ya. begitu high season Tapi sih. coba aja ya. Coba Kita aja. coba request Coba aja. Siapa request. tahu dikasih. Dikasih gitu juga ya udah. Ya, dikasih juga udah, penting udah nanya. Karena coba itu gratis. Iya Betul. betul. Sama mungkin kalau orang bilang apa coba minta upgrade di tiketing ketika kita lagi mau check in. Itu kan sebenarnya gratis aja minta, kalau dikasih ya oke, kalau enggak. Oh ini SN di tiket pesawat? Yes, tiket pesawat. Oh. Minta Aku aja nggak pernah sih. nyoba sih. Iya aku juga belum pernah nyoba. Aku pernah minta tapi nggak pernah dapat. Anyway. Oh, oke. Nah, kita balik lagi ke kartu kredit ya. Nah, kalau kartu kredit kalian yang kalian suka pakai di Jakarta, di Indonesia nih, kartu kredit favorit kalian tuh apa? Kalau aku yang lumayan sering aku pakai di Jakarta itu justru Genius ya. Kalau tadi kan Ryan Genius buat traveling ya. Aku tuh pakai Genius buat pengeluaran sehari-hari karena dia itu ada double Y groceries. Nah, aku tuh males sebenarnya belanja sayuran, bahan buat di rumah gitu ya untuk keluar rumah gitu aku males. Jadi aku belanjanya mostly online. Dan kalau online itu dia lebih reliable sebenarnya, jadi langsung dapat double Y. Kadang-kadang kan kalau kita ke supermarket, loh taunya nggak masuk double Y, itu kayak berapa kali tuh begitu gitu karena perbedaan MCC gitu ya. Jadinya aku lumayan sering pakai itu. Terus yang kedua untuk yang flat rate itu aku masih pakai Maybank Visa Infinite karena dia 7.500 per mile earning rate-nya gitu. Kalau Gif gimana Gif? Kalau aku sih kalau merchantnya terima Amex pasti aku pakai Amex. Cuma sekarang lagi sering pakai Maybank Visa Infinite karena nggak ada pembatasan sih. Iya bener Itu sih, ya. jadi nggak mau pusing benefitnya. mikir lah mau beli apapun pasti masuk poinnya. Oh, iya, betul. Tapi jenis juga aku suka pakai. Jadi aku sendiri tuh ada di kategori groceries. Kadang aku ganti ke travel kalau mau beli tiket pesawat atau apa. Nah, suamiku tuh dia taruh di F&B. Jadi setiap kali makan pakai kartu Genius lumayan masih Strateginya gitu ya. 6.600-an lah malesnya Iya kan. benar 6.600 kalau untuk KrisFlyer Miles ya. Betul. Kalau untuk yang Garuda itu lebih murah lagi sebenarnya earning rate-nya. Betul. Jadi sebenarnya nggak nyangka dari kita bertiga nih semuanya lumayan pakai Genius ternyata ya. Iya. Genius, sorry ini nggak disponsorin sama sekali Iya ini oleh nggak tiap sponsorin bank yang Genius, kita sebut ya. juga nggak janjian, tidak ada di skrip. Kalau Oke. Ryan apa kok? Kalau gue itu, I think bahkan gue udah pernah bikin konten di Indomiles juga. Memang 10 juta pertama itu tetap Danamon GCB karena earning rate-nya paling bagus. Even sampai 20 juta pun sebenarnya not bad. Betul. Kemudian selanjutnya gue pakai BCA KrisFlyer karena memang salah satu yang gue paling suka pakai
itu adalah SQ. Terus dilanjutin dengan ya kalau aku pilihan transaksi belanja itu untuk Genius double Y-nya belanja, sorry. Jadi memang kalau belanja something end up-nya pakai Genius, earning rate-nya lumayan. Kemudian yang flat rate selanjutnya itu ya Amex BCA sih. Kalau terima Amex BCA. Kalau enggak kan opsi lainnya ada UOB Zenith. Oh iya UOB Zenith. Tambahan sih, aku pakai Amex BCA karena itu mau nge-wave annual fee-nya yang 300 juta. 300 juta. Jadi itu kan lumayan gede tuh, jadi sering pakai. Syaratnya ya untuk wave annual fee-nya. Betul. Nah, kalau kartu kredit lain ada nggak sih yang kalian suka pakai nih? Contoh nih, kalau aku tuh suka pakai JCB Danamon buat nonton premier eksekusi karena buy one get one. Lalu kalau hari Minggu tuh ada JCB Permata buy one get one tiket biasa. Nah, kalian ada pakai kayak gitu nggak? Sangat pakai. Ya aku pakai, tapi dua-duanya dari Danamon sih. Jadi aku pakai kalau hari Senin pakai si JCB Precious, kalau hari Kamis pakai debit tapi betul. Debit Danamon privilege-nya gitu. Debitnya juga aku pakai sih. Sebulan tuh 10 juta biar dapetin cashback 500.000 si debit Danamon gitu. Jadi langsung kayak cashback langsung 5% gitu. Itu lumayan banget sih. Keren banget sih. Kalau kalian ada apa lagi pakai? Kalau gue pakai untuk nonton biasanya premier tiap Kamis itu ada 2 guys, DBS kemudian UOB. Buy one get one. Kalau tiap Senin itu ada debit preferrednya CIMB ya, debit buy one CIMB. get one nonton. Betul. Dulu tuh juga sebenarnya OCBC tuh banyak banget loh promo nonton. Aku bahkan sampai apply OCBC Platinum karena dia ada buy one get one. Jadi aku kalau nonton berempat gitu bisa pakai satu pakai Platinum buy one get one, satu lagi bisa pakai Voyage buy one get one. Cuman udah nggak ada sekarang si OCBC. UOB sebenarnya bisa dua kartu per hari untuk buy one get one di premier tiap Kamis. UOB yang mana nih? Yang UOB, kalau aku pakainya UOB Zenith ya. Zenith tapi ya? setauku harusnya Privy Miles juga bisa. Betul. Oke. Nah kalau kartu kredit lain ada lagi nggak nih yang kalian suka pakai di transaksi tertentu? Contoh nih makan di restoran, ada kartu kredit khusus atau cuman ada. kartu kredit tadi? Maybank. Oh mini. Iya, karena dia 5.000 per mile BMW Kalau gift sama apa? mini. Aku Genius itu tadi yang FNB. Oh iya, karena betul. Soalnya Maybank BMW Mini tuh aku mikir kalau cuman pakai buat makan doang agak lama ya kumpulnya. Genius juga lama sih. Sama satu lagi nih, guys. Kalau Manchester United menang nih, Oh iya, itu lumayan banget ya. Maybank MU end up-nya kita gesek ya. Iya, buat itu transaksi. juga aku akhirnya apply gara-gara lately dia lumayan sering menang lagi. Terus aku langsung minta, oke aku mau dong kartu kreditnya. Terus kemarin kebetulan pas banget jadinya kalau MU menang earning rate itu jadi 2.000 per mile. Tapi ada maksimalnya yes. sih untuk dapat sweet spot itu cuma 11,111 juta per bulan. Oh, aku ada tambahan sih. Ada suka pakai itu BRI World Access. Yes. Itu ternyata diskon restoran tuh lumayan banyak. Oh. Diskon restoran di beberapa tenan gitu. Terus juga Maybank. Jadi karena dulu aku tinggal di Moi, banyak food court makanan kan dulu. Itu tuh yang aku liatin tuh yang banyak promo di mall itu. Nah itu tuh Boga Group tuh sering adain promo. Sama Biasa Maybank sama BRI dulu. Sama BNI juga ada beberapa. Itu lumayan dulu diskonnya bisa 30%. Yang terakhir sebenarnya Maybank itu Monsieur Spoon and Din Tai Fung 50%. Betul, 50%. Tapi berakhir di Februari kemarin guys. Akhir. Berakhirnya di tanggal bulan Februari kemarin kalau aku Baru berakhir lah. Betul. Itu juga lumayan banget sih. Iya, 50% ya. Ternyata kartu kredit bukan cuman buat ngumpulin miles doang Betul, ya. Udah banyak ngumpulin banget. miles, kita mesti cari lagi diskonannya. Jadi sih lumayan banget sih kalau pakai buat transaksi sehari-hari ya. Betul banget Jadi sih. kalau kita rekap bisa selain banyak diskon, bisa buat miles dan juga bisa poin hotel. Betul. Iya. Minat gratis. Oke, kalau apalagi transaksi yang sering itu isi bensin deh. Kalian ada kartu tertentu nggak buat isi bensin? Aku isi bensinnya kalau yang ada promo sih, kayak yang free upgrade. Kalau Maybank tuh kan dia ada free upgrade, jadi ngisi yang super ya, Super dapatnya yang V-Power. atasnya, dapat yang atasnya ntar di cashbackin gitu. Sama yang ya cashback, kalau nggak salah Danamon juga ada cashback, jadi aku Betul. pakai itu sih. Dulu tuh aku selalu pakai Maybank buat isi bensin di Shell. Tapi aku baru sadar kalau ternyata poin trust kita berkurang. Kalau pakai yang upgrade kayak tadi tuh. Jadi aku tuh dulu pernah sampai eksperimennya udah 1 tahun lebih yang lalu ya, nggak tahu sekarang masih valid atau enggak. Jadi dulu aku belum nggak pakai itu Maybank, cuman pakai sebulan sekali transaksi di pom bensin. Ternyata poin trust aku berkurang. Berarti dia ada redeem dari Dia poinnya kayak betul. kita ya. Tapi setiap kali aku nanya ke CS-nya tuh, CS-nya juga nggak ngerti. Nggak Cuman ngerti. by prakteknya kayak gitu udah nggak pakai lagi buat isi bensin.
Akhirnya aku isi bensin terakhir pakai Danamon, itu juga lumayan cashbacknya bisa dapat 25.000 sekali transaksi. Iya betul. Tapi terakhir ngecek udah nggak ada Danamon, jadi pakainya Yobi. Yobi masih ada. Cuman kalau kalian mau pakai kartu kredit yang isi bensin tuh perhatiin dulu tuh minimal ordernya. Iya. Ada yang 300, ada yang 350, ada 400, iya. 450. Jadi kalian sesuaiin. Gitu. Kalau gua karena sekarang mobil listrik ya, for few years. Kalau sebelumnya itu punya mobil bensin isi di Shell, terakhir promo yang aku ingat itu di BS 25.000, isi 400 atau 500.000. Cuman ya semenjak udah pakai mobil listrik udah nggak pernah isi bensin lagi. Yes. Ya, itu sih ya kalau kartu kredit. Kira-kira ada apa lagi yang sorry ya kartu kredit ya? Tapi kalau kartu kredit itu susah nggak sih pakai kartu kredit tapi mau naikin limit? Soalnya kan kalau misalnya limitnya terbatas gitu ya. Tadi kan Giv sempat singgung lumayan lama jadinya kita ngumpulin milesnya. Betul. Ada tips nggak sih? Sering dipakai sih. Jadi tips naikin kartu kredit adalah sering dipakai ya. Bener sih tapi itu. Ada dua sih menurut aku. Pertama sering dipakai. Yang kedua taruh dana. Oh, karena bener-bener. apapun alasannya, bank itu kan kasih kepercayaan ke kita dengan minjemin kartu kredit. Salah satu cara buat mendapatkan kepercayaan itu ya kita taruh dana di mereka. Itu udah rumus paling simpel sebenarnya. Ya, yang kedua itu emang chance-nya tuh lebih besar ya. Betul. Untuk kita request juga kita enakan kita udah taruh dana nih. Jadi naikin limit kita gitu ya, bener-bener. Oke. Sama satu lagi sebenarnya pakai transaksinya di luar negeri. Pakai kartu kreditnya buat bertransaksi di luar negeri. Bank ngebacanya itu lebih baik lah. Itu bank suka banget sih. Karena kan bank dapat untung dari selisih kurs kita. Betul. Itu salah satu cara sih. Tipsnya. Betul. Yes. Oh, tapi bener juga sih, make sense ya. Aku sebenarnya nggak menyadari itu salah satu tipsnya. Tapi memang karena aku mostly traveling, pengeluaran aku tuh memang justru pas di luar negeri lebih banyak kayak dari di sini gitu kan. Terus bener sih lately sejak mulai lebih sering traveling jadinya lebih gampang naiknya. Bener berarti make sense tuh. Bahkan aku tuh dulu kalau ngajuin kenaikan limit sementara atau tetap, alasannya mau traveling ke Eropa gitu pasti langsung dikasih. Oh bener. Jarang banget ditolak gitu. Pasti langsung dikasih. Bener. Setuju. Nah kalau gitu bahas kartu kredit lagi nih, aku ada pertanyaan. Welcome bonus paling gede kalian tuh apa? Ren dulu kali. Kayaknya sama ya. Terakhir ketika Maybank pertama kali ngeluarin Betul. 60.000 ya Mini per kartu. dan BMW punya card 120.000, 60.000 per card. Jadi total yang gue dapat dari Maybank. 120.000. Thank you so much Maybank. 120.000 miles. Plus ketika gue sekalian apply Visa Infinite-nya gue dapat 2 juta MAP voucher. Ya betul, sama banget. Waktu itu Infinite masih bisa. Masih dapat. Yes. Iya, pas gue apply Aku Infinite. one of the few yang dapat tiga-tiganya. Iya, wah. Iya. Kalau Gift gimana? Aku juga masih dapat sih. Tapi kayaknya aku batch terakhir Maybank Visa Infinite dapat 2 juta 2 MAP, juta, betul. okay. Jadi ini aku benar-benar berterima kasih banget sama Maybank sih. Jadi waktu itu tuh bikin kartu Maybank BMW Mini itu nggak perlu taruh dana. Dulu tuh masih gampang banget. Jadi aku dapat BMW, dapat Mini itu masing-masing 60.000 miles, 120.000 per orang. Aku apply lagi buat nyokap sama buat adik. Jadi kita sekeluarga tuh dapat 360.000 miles dari Maybank Tipsnya guys. tanpa taruh dana. Wah, keren. Tapi makin lama makin susah. Mau apply buat temen atau buat apa udah harus taruh dana sih. Bener. Dulu aku sebenarnya udah taruh dana sih pas aku apply itu, tapi nggak sebesar sekarang. Dulu tuh aku taruh dananya masih boleh 250 untuk aku lupa 3 bulan atau 6 bulan gitu. Kalau sekarang kan harus 550 ya. Dan cuma bisa salah satu. Jadi BMW atau si Mini gitu. Tapi aku yang Infinite aku udah nggak dapet sih yang MAP itu. Ada lagi nggak welcome bonus yang berkesan bagi kalian selain Maybank BMW Mini tadi? Genius waktu itu dia juga ngasih 20.000, tapi dia tanpa taruh dana ya waktu itu. Jadi 20.000 sih lumayan banget karena nggak taruh dana. Kalau kita ngomongin 2017, gue itu dapat HSBC 40.000 miles. 510.000 poinnya HSBC. 510.000 poinnya itu dulu 40.000 ya. Yes. Kalau sekarang itu dulu kan, dibagi 17, sekarang dibagi 25. Sekarang jadinya 20.000 something ya. Iya, benar. Nah, dan gue dulu itu jadi salah satu yang banyak nge-referin HSBC dan end up-nya gue dapat karena tiap satu kartu yang di-approve gue dapat another 20.000 miles. Satu kartu? Iya, satu kartu. Oh, banyak banget dong. 20.000 miles. Please take us back to 2017. 2018. Itu masa emas Dan banget ya. sekali kita submit itu bisa 10 nama langsung online lagi, jadi nggak perlu ribet sebenarnya. Hanya kita monitor, begitu teman kita dapat kita telepon call center. Itu 200.000 miles cuman berarti ya kok ya? Cuma-cuma, yes.
Wow, udah dikasih 40.000 Tapi dapat kan dari lagi. 10 biasanya nggak langsung semuanya approve lah. Mungkin Oh ada iya, 4, bener. 5 yang di approve. Cuman kan bisa sering banget. Dulu nggak ada batasan. Tapi kapan lagi ya ada program Iya, seperti itu ya? seperti itu. Satu kali Mungkin refer kalau teman. ada yang nonton rekan-rekan dari bank mungkin bisa dikonsider lagi Yes. referral Betul. bonus hadiahnya miles. Dan cuman itu, saking baiknya HSBC, lu kasih 3 kartu tambahan pun dapat another miles. Cuman gue lupa ingat tuh berapa. Kayaknya 14.000 or something. Berarti total bisa dapat berapa miles tuh kok kan? Pertama Generous banget Hanya ya. dari HSBC aja gue bisa dapat miles. coba aku banyak recap banget. ya. Pertama welcome bonusnya 40.000 miles. Lalu setiap kali refer satu orang dapat 20.000 miles Yes. tambahan. Banyak banget orang yang gue udah refer. Itu berarti ratusan ribu dapat. Ratusan ribu miles. Sejuta dapat gak kok? Sejuta dapat kali ya. Aku nggak dari 2017 sih mungkin ya. Gila, Bisa guys, jadi. 1 juta miles dari refer kartu kredit. Kartu kredit. Gak perlu belanja. Gak perlu belanja. Kapan Gak perlu lagi? transaksi. Kapan lagi ada kayak gitu Kapan ya? lagi? Sama dulu tiap tahun ya sebenarnya bisa kartu tambahan keluarga itu 3 kartu. Oh iya. Oh kalau itu sih, kalau ngomongin welcome bonus sih menurut aku yang lumayan berkesan itu sih Danamon Amex Gold ya waktu itu. 2,5 juta. Oh iya 50% ya. Betul. Kayak diskon 50%. Itu kita jadi. belanja 5 juta, langsung cashback ke kita 2,5 juta dan gak perlu repot babi bu, gak banyak syarat. Bener. Itu kan kalau jenis kan ada banyak syarat kan tuh akhir-akhir tuh kemarin. Harus transaksi di mana lah, nggak boleh apalah, merchantnya, dibatasin, betul. Bener. Iya kalau Danamon itu no questions asked, Betul. merchantnya bebas, pokoknya 5 juta dapat 2,5 di cashbackin lagi ke Betul, rekening langsung. kita. Bahkan Permata aja nih yang bagus juga, welcome bonusnya kan 20.000 miles. Yes. Itu kan dibatasinnya juga lumayan banyak tuh. Iya. Nggak boleh transaksi listrik, air tuh dibatasin lah. Gitu. Dan namun GCB kalian dapat welcome bonus yang berapa nih? Kan Aku dapat yang 2,5. Iya aku juga dapat yang Traveloka 2,5. Tadinya voucher. 3,5 kan? tadinya 3,5. 3,5 juta jadi 3 Sekarang juta. 2 juta ya kalau nggak Sekarang salah. 2 juta. Sampai end of March. Betul. Belum Oh. tahu diperpanjang atau enggak. Semoga Danamon kalau nonton diperpanjang. Betul, itu termasuk salah Jangan satu kategori. dihilangin. Salah satu kartu favorit orang Indonesia kayaknya ya. Jadi nggak cuman, jadi welcome bonus itu nggak cuman berupa miles ya, poin, tapi juga ada voucher kayak Traveloka itu 2 juta, lumayan banget. Ya, betul, apalagi cashback itu lumayan sih. Yes, oh ya cashback. Paling itu dulu aja kali ya guys, kita bahas tentang kartu kredit. Ya. Nanti kita bahas topik lain di episode selanjutnya. Thank you semuanya udah nonton. Thank you, See you guys. next See you episode. next episode. Kalau kalian ada request atau apapun, boleh DM ke Reverse Blueprint langsung. Mau Yes. dibahas topik apa nih? Atau komen juga boleh. Komen atau DM kita bertiga juga boleh. Boleh. Yes. Oke, jadi ini ada Instagramnya Korean apa? Indomiles. Aku @givela. Aku @shared by Nat. Oke deh. Thank you semua. See you. Thank you semua.